Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahadis somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati Sohibatul Bait, Sohibatul Musibah, yaitu yang terhormat Ibu Dewi beserta keluarga besarnya. Tadi ada yang dari Jakarta katanya ya. Pokoknya saya tidak sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan segala-galanya. Juga para sesepuh, bini sepuh yang disepuh-sepuh di sini, ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umroh, calon-calon mati dalam husnul khotimah, hadirat jamaah majelis musibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sampai di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, dan alhamdulillah kesempatan ini kita pergunakan yang sebaik-baiknya memenuhi undangan anak kita yang mana hari ini usia dari mengenang orang tua kita yang memang beliau rajin ngajinya ya ke Majelis Taklim Al-Muslimin. Kalau sehat mabu sampai beliau ya ke tempat saya juga sampai. Ini putrinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bertepatan juga di bulan yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah pada sore hari ini menurunkan cucuran rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua yang hadir, sehingga keberkahan, keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan atau keberhasilan selalu menyertai hidup kita dan keluarga. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, tadi sama-sama ditanya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 berarti 7 hari itu kaum bapak, 40 harinya kaum ibu. Beliau ini tipe orang yang apa namanya ya kalau memang lagi ada tenaga, sehat, datang gitu loh Bu. Sholatnya juga saya lihat dikasih kursi ya di Al-Muslimin. Itu kursi apa? Suka buat kursi saya katanya sholat begitu ya. Alhamdulillah Ibu sampai beliau detik-detik terakhir itu ketemu saya ya. Beliau masih masih bisa bercanda, ngomong gitu. Nah disinilah Ibu, kita berharap meninggalnya seperti beliau gitu. Kenapa Ibu ya sampai meninggal baru berhenti ngajinya ya. Mudah-mudahan kita sama seperti itu ya, apalagi di Al-Muhsinin ya, orang-orang yang di atas selalu berbuat kebaikan, muhsinin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu nanti di sini menjadi orang-orang yang baik gitu, yang melakukan kebaikan. Makanya pada hari ini tadi dibacakan surat Yasin, insya Allah. Yang keduanya suratul Muluk, ya. Insya Allah di alam kuburnya nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mencapai kebahagiaan bukan di dunia, bahkan nanti di akhirat yang begitu panjangnya Ibu, beda dengan di dunia. Kalau di dunia ada batasnya, tapi kalau di akhirat itu lama, panjang hitungannya, bahkan ribuan tahun ya. Kalau di sini bisa dihitung, mungkin
paling usia paling muda itu umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau aja 63 tahun. Kalau sampai diberikan usia sampai 63 lebih, bahkan sampai 100 lebih, itu merupakan bonus, Bu, ya, yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, untuk mencapai yang namanya husnul khotimah. Ingatin, Bu, untuk mencapai yang namanya husnul khotimah, kita harus paham dulu, ya. Yang pertama, kita ini hidup di alam rahim. Yang pertama, setelah di alam rahim kurang lebih 9 bulan 9 hari, ya, itu kita dikeluarkan oleh Allah. Bukan keluar sendiri, Bu, dikeluarkan oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran sering dijelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Begitu. Ya. Dan aku keluarkan kamu dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu apapun. Kemudian baru aku ciptakan yang namanya sam'a, absor, sam'a pendengaran, absor penglihatan, afidah hati. Agar apa? Agar kita banyak bersyukur, ya, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Dikeluarkan dari rahim ibu langsung ke yang namanya dunia. Dunia nih, kita sekarang nih masih hidup di dunia. Nah, dunia ini tempatnya yang namanya kita beraktivitas, beramal, beribadah. Kalau kata bahasa dalam surat Al-Maidah, ibu dijelaskan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang berbuat baik nanti juga akan melihat hasilnya untuk kita. Siapa yang berbuat jahat juga itu akan hasilnya ke kita. Makanya di sini ya, yang menentukan itu ibu adalah iman. Tahu iman? Iman kalau dimaknai yaitu percaya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Makanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat, insya Allah, Bu, satu, dia punya sifat yang namanya istiqomah. Ini untuk orang al-muslimin. Istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian. Teguh pendirian, konsisten, konsekuen. Dia punya sifat seperti itu, Bu. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah dipengaruhi. Ya, kita lihat dalam surat 2. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini, Ibu. Ya, kenapa? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam dengan kafah, artinya seluruh jiwa raga dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari lahir sampai ke batin. Itu, Ibu, orang-orang yang beriman. Makanya iman itu yang sangat menentukan kita menjadi su'ul apa menjadi husnul di akhir hayat kita. Kalau su'ul itu nggak bagus meninggalnya. Kalau husnul insya Allah itu baik yang kita harapkan. Ini keluar di dunia nih, kita terus, Ibu. Makanya iman kita jaga. Yang keduanya, makanya huruf iman ada 1 I, M, A, N, 4 ya. M-nya muhsinin. Muhsinin itu orang beriman selalu, Bu, selalu berbuat baik. Orang yang beriman di saat berbicara melalui otaknya dulu, baru dia keluarkan. Enggak asal dia keluar begitu aja. Ya, dia pikir dulu baik atau tidaknya, menyakiti atau tidaknya. Muhsinin, Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang datang pada sore hari ini semua orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya, karena pada sore hari ini duduk semua di sini. Satu. Yang kedua, yang ketiganya yaitu A-nya. A-nya itu akhlakul karimah. Orang yang beriman itu memiliki akhlak yang baik. Ya, Bu, ya. Kita contoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang suka bahkan dilamar untuk menjadi menantunya, padahal beliau tahu beliau sudah pada punya istri, ya. Orang tuanya kepengen banget, ya, ini punya menantu Rasulullah. Banyak musuh, ya, sampai masuk Islam karena akhlakul karimah. Makanya saya berpesan, tolong Ibu prioritaskan taruh adab akhlak itu di nomor 1. Kenapa? Adab
Bu, kalau di nomor satu kan walaupun ilmu kita pas-pasan, insya Allah akan terbawa. Tapi kalau ilmunya yang banyak, kadang-kadang maaf ya Bu, sampai bukan sekedar S1, profesor, doktor, bisa ya Bu ya. Itu kalau nggak ada adabnya juga, Ibu ini akan jatuh ya, akan hancur Ibu ilmunya. Kemudian N-nya itu orang yang beriman selalu menjalankan, memahami yang normanya norma agama. Jadi syariat agama ini untuk yang namanya iman. Makanya iman itu ibarat kendaraan nih. Iman itu adalah remnya, ya. Mobil kalau ada remnya, motor kalau ada remnya, insya Allah. Apalagi yang mengendalikannya, artinya yang bawanya itu betul-betul orang yang paham. Selamat Ibu sampai ke tempat tujuan. Begitu juga iman kita. Makanya hati-hati ya. Kita kan selalu berdoa Bu, ketika kita di sujud yang terakhir. Ya, sujud yang terakhir, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah warzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Itu ketika kita dalam sujud. Karena doa yang diterima, yang cepat diterima, yaitu ketika kita dalam posisi kita sujud. Jangan berlama-lama Ibu. Sekaligus akan menjadikan sirkulasi darah sampai ke kepala. Insya Allah Ibu yang punya penyakit pala, kalau Ibu sering ya sujudnya berlama kayak tadi, itu kan lama juga baca berapa doa itu ya. Makanya kita minta Bu, ya muqallibal qulub begitu. Ya Allah yang senantiasa membulak-balikan hati manusia, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah tetapkan hati ini, karena tadi tempat iman adanya di hati gitu loh Bu. Jadi jaga betul-betul tempat iman, jangan sampai iman ini nggak betah. Kalau iman entar masuk, entar keluar, entar masuk, entar keluar, kadang-kadang dia kondangan, kadang-kadang dia refreshing, repot juga nantinya. Ya, makanya harus betul-betul dijaga yang namanya hati kita, kolbun kita betul-betul dijaga. Kalau ingin seperti Ibu Hajah Sutirahmi meninggalnya, ya bagus malamnya, ya Allah orangnya kita paham, ya Bu ya. Sampai kemarin juga ya pokoknya saya ngelihat beliau tuh udah bagus. Mudah-mudahan Ibu dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Karena apa Bu? Yang namanya kubur itu ini merupakan terminal yang pertama. Kalau kita mati Bu, mati sekali. Ingatin Bu, nggak ada yang mati dua kali. Mati sekali, hidup dua kali gitu. Mati sekali, hidup dua kali. Hidup di jangka pendek dan hidup nanti di jangka panjang ya, melalui itu yang namanya terminal pertama yang namanya alam kubur. Makanya tadi doanya tuh dalam sujud, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri gitu. Kita minta dilindungi atau kita berlindung kepada Allah daripada siksa kubur itu Bu. Jadi yang pertama kehidupan kita alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah. Sampai kapan alam barzah? Sampai yaumul kiamah datang. Yang namanya hari kiamat datang. Makanya saya ini nih biar Ibu paham. Ya, datang sampai hari kiamat datang. Hari kiamat datangnya gimana itu Ibu? Ya kita wallahu alam kapan. Tapi dalam hadis dikatakan datangnya hari kiamat itu yaitu hari Jumat. Makanya Ibu kalau udah malam Jumat hati-hati ya, hati-hati nih Bu malam Jumat. Makanya kadang-kadang taubat di malam Jumat, ya. Kita kan nggak tahu besoknya. Begitu kita bangun pas dilihat, waduh ya nggak tahu, nggak ada matahari gitu kan.
Sekalinya terbenam matahari adanya di ufuk barat. Nah, itu udah tanda-tanda tuh Bu. Maka setiap malam Jumat mari kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada yaumil kiamah, nanti ada yang namanya yaumil kebangkitan, Ibu, dibangkitin. Tuh, udah sampai situ dulu saya terusin yang ini ya Bu ya. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, ini harus betul-betul dijaga. Tadi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Karena apa Ibu? Kalau kita nggak selalu minta sama Allah, kadang-kadang hati makan ya Bu, suka keluar masuk. Makanya orang-orang kadang-kadang kalau pergi kemana-mana, hati-hati ya Del, kan begitu ya. Ada nggak yang kalau emak masih hidup? Ada nggak? Mata-mata ya Del di jalan. Nggak ada, pasti hati-hati di jalan ya. Nah hati ini kita jaga Ibu. Alhamdulillah kalau yang masih pada ngaji, baca Al-Quran, zikir ya Bu ya, bertasbih, tadi diajarin semua, bersolawat kepada Nabi. Alhamdulillah ini nanti penyakitnya akan hilang. Karena ada 5 penyakit Ibu yang akan menghancurkan yang namanya iman kita. Ada 5 penyakit. Yang pertama yaitu sifat sum'ah. Sifat sum'ah yaitu itu orang yang sering apa ya Bu, fail gitu Bu, nih loh saya gitu ya, membanggakan sampai orang itu banyak yang memujinya. Itu bukan ria. Ada ria Bu, beda. Kalau ini yang dia suka ngepil-ngepil gitu tuh ya, apa sih, nih saya loh, kalau saya orangnya begini gitu ya Bu ya. Ini jangan sampai terjadi. Yang kedua ria. Emang beda tipis Bu antara sum'ah dengan ria. Kalau ria itu apa yang kita lakukan itu bukan karena Allah niatnya, karena ingin dipuji. Saya sering sampaikan Bu, saya pernah punya jamaah, jujur Ibu, orang ada saya ya, itu pernah datang ada orang bawa proposal. Begitu bawa proposal Ibu, mereka pada ngasih, tapi ada satu orang nggak ngasih. Emang tampil beda Bu jamaah saya yang ini. Udah gitu dia bilang, aduh saya nggak bawa duit, soalnya saya selalu bawanya di ATM. Betul? Ya. Sekarang begini deh, gitu. Emang nggak bawa duit cash dia, selalu bawa. Kata saya kalau ngaji mah jangan pakai ATM, atau masa ilok amal digesek, kan nggak mungkin ya Bu. Nah terus dia bilang, nanti ke rumah saya ya, gitu Bu. Ama yang bawa proposal, ke rumah saya ya. Rumahnya di mana? Udah dari gang ini sini, jauh-jauhin tuh Bu. Lah besoknya namanya orang dijanjiin, janjinya apa Bu? Bukan sekedar ngisi proposal aja. Makanan di rumah saya banyak. Pakaian yang layak pakai juga saya nggak pakai banyak. Ngomong begitu. Kata orang-orang, ibu emang hebat deh, udah cantik, katanya kita. Ya dipuji lagi kan? Sampailah ke sana. Ternyata ibu nyampe di sana, dia bilang, ngapain kamu kesini? Coba Bu, bukan diterima, tapi ngapain kamu di sini? Dia bilang begitu. Iya, kan ibu kamu sayang yang nyuruh, katanya ibu. Dia bilang, udah jamnya kamu, nih dikasih duit. Ibu katanya mau ngasih makanan, mau ngasih pakaian, udah deh, kan. Begitu Bu. Ya, sampai seperti itu ibu. Orangnya ini udah benar-benar ria. Jadi apapun yang dia kerjakan orang lain itu ya biar tahu, biar muji. Bahkan ada Bu, udah amal di sini nih di kantong. Karena kagak ada yang lihat, dimasukin lagi, nggak ada yang liatin. Tuh orang sampai seperti itu Bu. Kalau yang namanya ria, bahkan sampai dikontenin. Lo pakai konten, dikonten, gitu loh. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Tapi ada yang nanya, Umi kalau saya ngonten, kan saya mah dagang nih. Lah boleh, kalau dagang mah boleh. Misalnya ibu catering, ya, misalnya ibu punya baju, dagang baju, boleh, ya, enggak apa-apa. Tapi kalau yang enggak ada, tiba-tiba, iya, alhamdulillah aku udah kelar masak, semuanya. Nih ada sop, ada sayur asem, ada bandeng, ada pecak, ada sambal-sambal semuanya. Tiap hari itu ibu. Ya kan orang nggak tahu Bu. Orang ada yang suka, ada yang nggak suka. Kadang-kadang ada yang memang maaf ya keadaan ekonominya. Apalagi saudara kalau melihat ya, mak, ndek, kenapa? Mak, ence. Kalau orang sini kan ence.
itu masak enak-enak mulu, kita nggak pernah dibagi ya mak, kan gitu. Jadi ini sampai di konten. Ibadah juga begitu bu, ya ibadah jangan di konten ibu. Terutama kemarin saya ngelihat ada orang yang bikin konten ibu lagi tawaf ifadah. Maaf ya bu ya, namanya tawaf ifadah itu kalau dalam haji ya itu termasuk salah satu rukun dan wajib haji di situ ibu. Karena yang pertama niat, yang kedua kan pakaian ihram, yang ketiga wukuf di padang Arafah, yang keempat itu tawaf ifadah, yang kelima sa'i, yang keenam tahallul begitu. Tapi dia ngonten gitu. Alhamdulillah saya lagi melaksanakan tawaf ifadah, terus muter sampai 7 putaran. Bu, ini yang namanya tawaf ya bu ya. Kalau umroh ada tawaf pokoknya tawaf yang rukun itu disertakan dengan sa'i gitu loh bu. Dengan sa'i ini kan belum tahallul ya, baru ditawaf ibu. Ya Allah ya Rob, dia muterin begitu. Ada yang komen, itu lagi rukun loh katanya. Tawaf ifadah itu kan katanya cari dunia untuk akhirat. Lah bukan cari dunia untuk akhirat kalau sampai di konten begitu mah bu. Karena salah satu syarat tawaf itu kita satu nggak boleh berbicara. Terus udah punya wudhu. Sama sholat bu. Cuma bedanya sholat kalau batal, walaupun udah di rakaat terakhir batal nih bu, itu diulang dari rakaat pertama dari awal. Tapi kalau yang namanya tawaf itu kita batalnya di mana? Gitu, di urutan yang keberapa? 3 apa 4 gitu. Nanti kita pas udah ngambil wudhu lagi, kita muterin di ini jangan coba-coba nih. Kadang-kadang ada besti ya, temennya mau kencing atas, ayo gua anterin deh gitu. Kata dia nih, kata temennya, ibu jangan dianterin ya bu, kalau ibu nggak kepengen pipis juga, nggak pengen batal. Karena beda bu, yang nggak ada masalah gitu ya, kayak saya misalnya, udah ntar nih anterin deh gitu ya bu ya. Ini beda bu sama yang memang udah dasarnya kepengen batal kencing gitu ya bu. Pokoknya gua kentut kencing pengen pup gitu. Nah ini beda sama yang nggak ada masalah. Bedanya kenapa? Kalau dia nanti udah selesai, dia di mana putusnya, batalnya? Di putaran ketiga, putaran keempat, dan putaran selanjutnya. Tapi kalau yang nganterin, yang nggak ada masalah, maaf ya bu. Makanya kalau yang namanya tawaf itu muter terus, nggak boleh ada yang berhenti. Nah ketika dia nganterin, ibu, dia nggak dari yang tadi putus di urutan ketiga, tapi dia dari awal. Nah makanya hati-hati. Kalau yang nggak tahu takutnya seperti itu. Dia dari awal, karena kan dia nggak ada halangan. Cuma karena nganterin gitu. Makanya sebelum bu kalau di sana minta tuh, ya Allah berikan, ya jaga, pelihara kedua lobangku, lobang kubur dan lobang dubur, kan begitu ya. Nah itu jangan sampai menghalangi ibadahku. Insya Allah bu. Orang kalau kita berdoa ingat ya terus sholawat kepada Nabi, dijaga oleh Nabi kita, dijaga ya bu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bakalan kentut, enggak bakalan kencing. Yang beser banget juga di sono kalau udah berdoa mah Allah terima, karena tempat yang sangat mustajab. Gitu ya bu ya. Jadi ingetin tuh, awas nanti kalau ibu mentang-mentang teman ini kita anterin deh gitu. Tapi ibu nggak ada halangan, maksudnya nggak kepengen pipis, kecuali kalau ibu pengen sama-sama. Ini enggak gitu. Ya boleh sih bu ngomong begitu, jangan ngomong mulu dalam putaran. Gitu. Aku juga sama. Nah, bareng data. Kalau bareng, ibu sama-sama punya tujuan, ya itu enggak. Tapi kalau yang satu punya, yang satu enggak, cuma nganterin, nah itu ibu dari awal. Tapi kalau udah nyampe sono kencing, ya itu mah urusan ibu, niatnya beda. Kalau udah niat air kan perempuan rata-rata. Niat air gitu, apalagi airnya banyak gitu. Udah pencucian gue juga ikut. Nah itu beda kan, nggak dari awal, nggak dari yang tadi muternya. Ya, udah ya bu ya. Nah ini kita kembali lagi bu, yang namanya ria. Terus yang ketiga ada yang namanya hasad. Hasad bisa juga hasud, iri, dengki. Nah hasad itu bu, ini hati-hati. Makanya saya kan suka ngomong, bu sering-sering ya amalin yang namanya 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallah insya Allah akan memperkuat yang namanya keimanan, tauhid kita kepada Allah. Yakin yang seyakin-yakinnya. Ya. Terus yang kemudian al-falaq yaitu ibu untuk mencegah daripada penyakit yang tadi yang namanya hasad, hasud, iri, dengki.
Ya, terus kemudian anas tidak dimasuki ibu. Makanya kita selalu wisupi sudurinnas. Jangan sampai kita sampai ragu. Itu 3 kul ibu, sering diamalin tuh. Ya, insya Allah kita mati nanti dalam husnul khotimah. Yang namanya hasad, yaitu orang hasad itu nggak suka ngelihat orang lain seneng, orang lain sukses. Ya, paling nggak suka dia bu, merasa tersaingi gitu tuh kalau orang-orang hasad begitu. Ya, ibu nggak usah nanya, lu hasad enggak? Lu sirik ya sama gua? Nggak usah nanya, nggak usah. Lihat aja bu dari omongan, mulutnya juga cuas-cuisnya udah beda. Iya. Tahu cuas-cuisnya? Kalau orang sirik mah bu beda. Ibu nggak usah nanya sama orang itu. Iya bu. Saya kan pernah saya jelasin ya kemarin itu ya pernah. Kenapa ibu? Saya pernah ngomong begini doang. Padahal saya 2 bu yang saya omongin. Ya tapi ada orang yang ikut. Kata saya hebat ini nenek-nenek ya ngaji kemana baik nyampe. Nah kita kan lagi ngomong ya. Jawabnya apa? Iyalah sekarang udah waktunya ditobat. Masih mudanya tahu nggak? Begitu bu. Dia masih mudanya anu. Lah kata saya ngomongnya hebat nenek-nenek maksudnya kemana baik ngaji gitu bu. Dia ngomongnya begitu. Saya udah gak nanya lagi. Saya gini aja orang sirik banget sih. Begitu saya bu. Yang kedua saya cuma ngomong gini. Kan ada orang bu kadang-kadang saya baru lihat gitu. Ini orang biasanya nih bu. Sekarang ini luar biasanya. Di jarinya udah ada cincin, udah ada gelang. Kan saya bilang, ini orang lagi naik daun kali ya, ekonominya lagi diangkat gitu ya bu ya. Kata dia begini, udah nggak tahu aja orang itu boleh jual itu warisan di kampung. Kalau jual warisan kayak di kampung mau di mana kayak itu mah urusan dia. Lah kita kan lagi ngomong ya bu. Alhamdulillah saya suka gitu. Ya jadi ya itu loh bu. Jadi nggak suka kalau lihat orang lain itu bawaannya panas mulu dadanya. Nggak suka dia, paling nggak senang lihat orang cantik, melihat orang sukses ya bu ya, apalagi lihat orang pinter gitu, itu bu. Maaf ya. Terus yang keempat apa? Takabur. Ini akan menghancurkan. Takabur itu sombong bu. Ya dia levelnya itu lebih tinggi gitu, menganggap dirinya itu lebih tinggi. Ya lu mah siapa gitu, ya bu ya. Tuh lu mah siapa? Nggak mau tersaingi orang begini bu. Cek Sundana tak Sunda teh pang-pangna ya, pang sagalana ya, pang pinterna, pang bagerna, pang kasepna, pang gelisna, juga pang-pangna. Iya cek Sunda teh begitu ya. Ini hancur ibu. Ya makanya kalau orang-orang sombong ibu nggak tanya, lu sombong ya nggak usah nanya. Udah kalau jalan di dadanya ke depan udah itu mah bu. Jalan pakai begitu tuh. Ke depan dadanya. Lah kalau kita mah perempuan kelihatan bu ke depan main yang lagi nonjol. Ya. Tapi ada ibu orang-orang sombong tuh begitu. Melihat orang tuh semuanya kecil. Di dia mah ya. Paham bu? Itu orang sombong. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang sombong itu. Iya, kan kata Bang Haji gini. Hei, jangan mentang-mentang punya. Terus melihat orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Dah ibu mah kalau nyanyi langsung nyamber. Kalau ngaji aja susah banget. Kalau nyanyi hebat-hebat ibu mah nyambung, ya bu ya. Jadi kita tuh jangan sombong seperti itu, akan hancur ibu dengan sendirinya, ya. Dah, yang terakhir ujub. Ujub itu kalau bahasa yang simpel yang kita mah, dia mendahului Allah. Jadi setiap yang dia capai, keberhasilan dia tidak ada ikut campur yang namanya tangan Allah, begitu. Itu namanya ujub. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah kalau orang ujub, ibu pernah dengar cerita Korun? Kalau orang ujub biasanya pelit bu. Ibu tahu orang pelit? Orang pelit yang gimana? Orang pelit itu bu, ngasih enggak, orang datang ke rumah ngomong, ya bu ya, dia bilang apa?
Makanya kerja kayak gua nih, ini hasil semua jerih payah, gitu kan? Dia ngomong bu, bukannya ngasih, malah bu, tiru saya. Akhirnya orang jalan, ungkuk-ungkuk tuh. Ya, merasa apa yang dia capai itu tidak ada urusannya dengan Allah. Ini orang udah terlalu, ibu-ibu sekalian. Padahal semuanya itu, ya bu ya, prinsipnya kalau ibu saya selalu, men, ya, usoli usaha usoli, gitu. Ya, jadi usaha itu kalau pakai usoli berkah. Ya, usoli aja tapi tidak usaha, nonsen ibu, nggak bakalan. Ya, kita sholat aja sholat. Ini ada bu, saya punya jamaah kesian banget bu. Mana hidupnya sederhana, ya saya sih nggak apa-apa, emang sederhana bagus ya bu, nggak jadi masalah. Bininya sampai ngambil tempat cucian 5 cucian. Itu suaminya cuma bilang gini, Pak saya udah capek, Bapak kerja kenapa? Kata dia, saya cukup sholat berjamaah di masjid. Rajin jamaahnya di masjid. Cukup sholat berjamaah di masjid. Udah ibu yang kerja, saya yang di masjid. Jadi kalau ini tepat waktu sih bu, sholat berjamaah. Nah istrinya ini ngambilin cucian. Udah pembayaran, nih Pak katanya buat rokoknya. Udah dapat rokok, di warung nongkrong. Ternyata ibu bukan yang gak ada kerjaan, banyak yang ngasih kerjaan. Orangnya kagak mau, kepengennya teh sholat aja. Ya usoli boleh ibu, emang kewajiban kita ya. Tapi ya usaha juga kudu. Nggak ada orang yang seperti gak malam, ayo mbak ibu zikir itu. Siapa yang mau ngasih rezeki dari atas jatuh sekarang gitu? Ya harus usaha ya bu ya. Nah usaha datu bismillah, makanya usoli usaha gitu ya. Insya Allah bu, ini berarti ibu ini udah lulus, ibaratnya pensiun PNS udah pensiun, sakit udah nggak dirasa. Yang katanya kan sakit kaki nih Mi, kadang-kadang ya Allah mau bangun kayak susah, begitu ya bu ya. Emang begitu mak mah, jangankan udah usia ibu almarhum ya, yang masih muda aja coba lihat, coba dah, ayo. Ini sekarang pada nggak bangun aja, nggak ada mahalul qiyam. Coba kira mahalul qiyam, kita ngeliatinnya, ada yang melangkah, ada yang pegangan ini, tolongin gua, gitu bu. Iya, emang begitu. Jangankan yang seperti ibu almarhumah ya, udah usia, yang masih muda aja pada begitu. Makanya ini pola makan juga kudu dijaga. Pada hari ini mudah-mudahan 100 hari di alam penantian yang namanya alam barzah. Mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Apalagi ini dapat paket banyak banget nih. Ini paket untuk ibu almarhumah Ibu Hajah Sutira. Gitu loh bu. Ini kita paket dikirimin, seneng banget itu ya. Insya Allah ini akan menjadi teman di alam kuburnya. Mudah-mudahan nanti ketika kita juga akan menyusulnya, pasti itu ibu, yang namanya kematian itu pasti kita juga akan meninggal dalam husnul khotimah ya. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan nasihat yang sangat jitu, karena al-mautun nasihat ya. Jadi kematian itu merupakan nasihat yang sangat jitu. Insya Allah Neng Dewi biar bisa ngelihat ibu ya, ngelihat ibunya kok alhamdulillah gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.